Ich bin ein Hacker. Und das ist meine Geschichte. Hai, selamat datang di channel Film Populer. Nah, bagai pisau bermata dua, internet tentu memiliki sisi positif yang membuat semuanya mudah, dan sisi negatif seperti kasus pencurian data pribadi dan serangkaian kejahatan cyber lainnya yang dilakukan oleh para peretas atau hacker yang sering diangkat dalam film layar lebar. Nah, salah satu film yang mengangkat kisah hacker dengan cerita terbaik dan paling realistis adalah film asal Jerman, yaitu Who Am I? The System is Safe. Film yang disutradarai oleh Baran Baodar ini berhasil mengangkat kisah kelompok hacker, di mana para hacker yang bermula hanya sekelompok pemuda iseng, hingga menjadi peretas paling dicari di dunia. Nah, untuk mengetahui kisah selanjutnya, mari kita saksikan dalam video kali ini alur cerita film Who Am I? The System is Safe. Oke, perkenalkan tokoh utama kita hari ini yaitu Benjamin Angel yang diperankan oleh Tom Selleck. Nah, Benjamin ini diperlihatkan berada di sebuah ruang interogasi dengan kepala kejahatan dunia maya dari Europol Han Lindbergh. Dalam interogasinya, Benjamin yang dikenal dengan alias Who Am I bercerita tentang masa kecilnya yang bermimpi menjadi superhero. Menurutnya, kehidupannya sudah cukup untuk memenuhi syarat menjadi superhero. Mulai dari ditinggalkan ayah, ibunya bunuh diri saat dia 8 tahun, hidup dengan nenek yang sedang mengalami gangguan jiwa, bahkan tidak dianggap oleh orang sekitar. Nah, merasa tidak dianggap di kehidupan sosial, Benjamin pun menghabiskan seluruh waktunya di depan komputer. Hingga akhirnya dia ini berhasil meretas masuk ke darknet, tempat para hacker berkumpul. Disinilah dia bertemu dengan idolanya yaitu Mr. X, seorang hacker super yang mampu meretas semua sistem. Mr. X juga dikenal sebagai penggerak para hacker karena menyuplai obat-obatan terlarang, dan dia ini memiliki 3 aturan unik. Yang pertama adalah gak ada sistem yang aman, kedua, incarlah sesuatu yang mustahil, dan yang ketiga, bersenang-senanglah di dunia nyata dan dunia maya. Nah, pada saat interogasinya ini, Ben juga menceritakan penyebab utamanya ditahan di Europol karena Mary, cinta pertama Ben. Pada saat Ben mengantar pizza untuk teman-teman Mary, dia ini sempat bicara dengan Mary yang sedang ngelantur bahwa dia berani membayar Ben sebesar 100 euro jika berhasil membawakan soal ujian masuk fakultas hukum yang dinilai oleh Mary itu sangat sulit. Nah, pada malam hari, kata-kata Mary ini terus terngiang di kepala Benjamin. Bukan karena uang 100 euro itu ya, tapi karena ingin menjadi pahlawan untuk wanita yang ia cintai. Makanya, Benjamin ini sampai nekat dan menjalankan aksi pertamanya, namun sayangnya, Ben ini tertangkap. Was machen Sie da? Dan mendapat hukuman pelayanan masyarakat. Ya, si Ben ini ya tipikal jomblo ngenes yang sering halu kalau lagi mau bobo yang siap melakukan apapun untuk Mary. Nah, pada saat menjalankan hukuman pelayanan masyarakat, di sini Ben ketemu sama Max. Singkat cerita, Max tertarik dengan kemampuan Ben dan ngajak dia untuk menghadiri sebuah pesta. Di sini, Max memperkenalkan Benjamin pada kedua teman hackernya yaitu Stephen si dewa software dan Paul si penggila hardware. Max juga menceritakan maksud dan tujuan membawa Ben ke dalam pesta ini untuk melihat kemampuan Ben dalam meretas sistem. Ya, Ben pun memperlihatkan kemampuannya dengan mematikan seluruh aliran listrik di sekitar rumah tersebut. Dan mendapat pengakuan dari tim hacker Max. Lalu polisi pun datang untuk menggeledah tempat pesta tersebut, yang akhirnya membuat Max, Stephen, Paul, serta Benjamin kabur dan mengakhiri malam gila tersebut bagi Benjamin. Saat sampai di rumah nih, Benjamin melihat neneknya hilang. Karena pikunnya itu udah makin parah dan perlu perawatan intensif di rumah sakit seperti kata dokter. Hal ini tentu aja membuat mood Ben yang tadinya seneng malah jadi sedih. Keesokan harinya nih, Ben dan Max kembali bertemu dalam sebuah kereta. Di sini, Ben sama Max turun di stasiun yang sama dan Ben mengetahui 2 hal baru tentang Max. Pertama, Max ini juga mengidolakan Mr. X. Dan yang kedua, Max punya prinsip gila bahwa hacker itu tidak hanya terjadi di dunia maya, tapi hack juga bisa dilakukan di dunia nyata.
Hal ini ya dibuktikan Max dengan membawa kardus donat dari tempat sampah dan mendapatkan donat gratis dari pelayan hanya dengan gertakan dan kepercayaan diri. Nah, setelah aksi tersebut, Max kemudian mengajak Ben untuk bertemu Stephen dan juga Paul. Sekarang nih, target mereka adalah sebuah acara pengumuman partai politik. Di misi kali ini, Stephen dan Ben bertugas masuk ke dalam Kongres, lalu Paul sama Max berjaga di mobil. Dalam aksinya, Stephen dan Ben ini berhasil masuk dan membagi tugas. Stephen memasang pemancar jaringan, dan Ben mengurus komputer utama. Nah, meskipun sempat merasa takut dan juga gugup, pada akhirnya Ben ini berhasil menyambungkan komputer utama dengan jaringan mereka dan membuat Kongres tersebut kacau dengan video Hitler yang sedang dicocol anjing. Nah, dari sinilah kisah pertemanan 4 anak muda ini bermula. Setelah keberhasilannya tadi, mereka pun kemudian membuat markas mereka nih di rumah nenek dan membuat kelompok hacker yang bernama Clay. Wir müssen Marke werden, wir müssen groß werden. Wie wär's denn mit Clay? Also, Clowns laughing at you. Atau Clown Laughing at You, yang berarti si badut sedang menertawakan kamu. Hohoho. Setelah meluncurkan video official dari Clay, mereka ini berempat ya mulai melakukan peretasan di berbagai sektor. Pertama, dari menghack grafik bursa saham. Und so setzt der Lalu menyabotase listrik perusahaan farmasi dan masih banyak lainnya. Bahkan ya saking banyaknya, nama Clay menjadi viral dan diberitakan di media massa. Hingga akhirnya mereka ini menjadi fenomena hacker nasional. Namun sayangnya, meskipun memiliki nama besar dan udah menjadi fenomena, Clay yang memiliki tujuan untuk mendapatkan perhatian dari Mr. X sang idola tidak mendapatkan perhatian secuil apapun. If you want to be part of the big players, you gotta have balls. What about Clay? Clay who? Ya, rasa kecewa mereka di sini bisa kita gambarkan seperti kamu yang udah PDKT dan sok keren malah dicuekin sama doi. Versager! Wir sind Scheißversager! Lalu adegan pun kemudian berpindah nih dan menceritakan profil Hannah Lindbergh yang tadi menginterogasi si Ben. Alasan utama mengapa Hannah ada di film ini adalah karena keberadaan dari grup hacker bernama Friends yang telah Europol cari selama 3 tahun yang belum berhasil mereka ungkap. Sejauh ini Europol hanya mengetahui Friends ini terdiri dari 4 orang dengan alias Sagdat, Saubot, Krypton, dan 1 orang lagi nih yang gak dikenal. Berdasarkan track recordnya, grup Friends ini dianggap berbahaya karena selain melakukan peretasan dan juga menjual hasil hack mereka di Darknet, Friends ini juga merupakan bagian dari organisasi berbahaya, yaitu Russian Cyber Mafia, yang telah lama dicari oleh Europol. Baik, dari Hannah kita kembali nih ke Clay. Setelah merasa kecewa karena gak digubris sama idolanya Mr. X, keempat member Clay ini pun menghibur diri dengan bersenang-senang. Mulai dari menghack undian mobil sport, ngebut-ngebut di jalan, hingga pesta dengan ciwi-ciwi. Nah, pada pagi harinya nih, Clay akhirnya mendapat pesan dari Mr. X yang berisi cemoohan yang menganggap Clay ini gak lebih dari seorang bayi yang sedang rewel. In Augen nichts weiter war als ein Haufen Babys. Di sini akhirnya Max sama Ben pun murka dan merencanakan aksi besar-besaran, yaitu menghack Badan Intelijen Jerman, yaitu BND, sebagai salah satu kantor dan server paling aman di Jerman. Nah, aksi besar untuk meretas BND pun dimulai nih dengan mengirimkan link palsu pada pegawai BND yang menampilkan foto kucing lucu. Nah, setelah foto tersebut dibuka dan link palsu Clay diklik, maka mereka telah memiliki akses ke komputer BND dan mendapatkan kartu untuk masuk. Nah, ini nih guys, bahayanya mengklik link yang tidak jelas asal-usulnya. Jadi pastikan dulu link yang kamu klik itu aman ya. Oke, lanjut. Pada malam hari nih, operasi besar ini pun dijalankan. Para Clay masuk lewat pintu depan dan memulai pekerjaan mereka masing-masing. Stephen menghapus rekaman CCTV, Paul mematikan lampu, kemudian Max mencari password ruang server, dan Ben masuk ke dalam ruangan server untuk menghack program BND. Nah, di sini nih Ben juga sempat mengambil sesuatu di server BND dan mereka pun kabur dari kantor tersebut
yang menyatakan mereka udah berhasil. Satu demi satu alat cetak dari BND mencetak gambar topeng Clay tanpa henti. Terus ya hebatnya lagi, operasi besar ini dilakukan mereka hanya dalam 2 menit 23 detik. Nah, setelah udah sukses besar, kemudian Clay ini merayakan pesta di sebuah klub malam dengan joget sampai mabok. Nah, di sini ya si bocah ambiar si Ben ini kembali melihat Mary, namun dengan rasa kecewa karena Mary lagi digerogoti temannya sendiri yaitu Max. Oh, sakit sekali. Dengan hati yang remuk, hancur dan ambiar, Ben pun pulang ke rumah dan gak ingin lagi dikunjungi oleh Max, Paul dan Stephen. Oh, rusak pertemanan saudara-saudara. Di sini cekcok antar mereka tidak terhindarkan yang membuat Ben gelap mata dan memberikan data yang diambil dari BND pada Mr. X. Kemudian paginya Ben pun bangun dan secara mengejutkan 3 member Clay lainnya udah ada dalam rumah Ben. Karena masih kecewa dan juga ambiar nih, Ben pun menyerang Max. Nah, di tengah situasi memanas ini, berita di TV pun muncul yang membuat kabar kalau salah satu member Friends yaitu Krypton meninggal. Selain itu, berdasarkan pemeriksaan kepolisian, Krypton ini ternyata merupakan agen rahasia BND yang diperintahkan untuk masuk ke dalam Friends untuk memata-matai Russian Cyber Mafia. Pihak berwajib Jerman berasumsi nih kalau yang membunuh dan membocorkan identitas Krypton adalah Clay yang baru aja meretas sistem BND dan mereka pun masuk ke dalam daftar orang paling dicari di dunia. Nah, disinilah Ben sadar kalau data rahasia BND yang dia berikan pada Mr. X yang menyebabkan kematian dari Krypton dan membuat identitas member terakhir dari Friends terungkap, yaitu Mr. X. Setelah mencari hacker paling dicari di dunia, Clay pun mencari jalan keluar dari tuduhan salah tersebut. Satu-satunya jalan bagi mereka untuk mengungkap wajah asli dari Mr. X dan untuk mengetahui siapa Mr. X, Ben pun kembali ke Darknet untuk berbincang dengan Mr. X dengan mengatakan dia itu pengen masuk ke dalam Friends. We want to be part of the Friends. Di sini, Ben diberi tugas oleh Mr. X untuk memasukkan virus Trojan ke server Europol. Lewat virus Trojan inilah nantinya Ben bisa mengakses komputer Mr. X dan membongkar identitas si super hacker ini. Untuk menjalankan misi terakhir mereka ini, Clay pun membersihkan semua barang bukti dan jejak mereka sebagai tim hacker dengan memusnahkan semua data menggunakan bahan kimia hingga membakar rumah Ben. Nah, misi masuk ke server Europol pun dimulai dengan mencari jalan masuk ke kantor Europol. Setelah melakukan pengintaian beberapa lama, Clay tidak mendapatkan jalan masuk dimanapun. Mulai dari tempat sampah, mengirimkan link pada pegawai Europol, hingga gorong-gorong di mana jari Max tertusuk paku. Nah, pada suatu hari, akhirnya mereka mendapatkan titik terang. Saat seseorang menjatuhkan tanda pengenalnya sebelum menaiki bis. Dengan modal nekat, percaya diri juga merasa bertanggung jawab menjadikan temannya sebagai buronan, Ben pun ke Europol dan mengaku sebagai salah satu siswa yang datang tadi siang. Namun kembali untuk mengambil dompetnya yang tertinggal. Ya, meskipun sempat ditolak oleh security, lama-kelamaan si security jadi iba dengan cara Ben memelas, lalu membiarkan Ben masuk nih ke dalam kantin Europol. Di sini Ben berhasil memasang pemancar sinyal yang akan menjadi jembatan bagi dirinya untuk masuk ke server Europol. Nah, setelah udah berhasil masuk dan memasang Trojan ke dalam server Europol, Ben pun bertemu dengan Mr. X di Darknet untuk memberikan akses tersebut yang sekaligus menjadi jebakan bagi Mr. X. Namun sayangnya Mr. X sudah mengetahui gerak tipu Ben dan malah ya identitas Ben lah yang terungkap dan membuatnya diburu oleh Russian Cyber Mafia. Setelah pengejaran yang menegangkan, Ben pun akhirnya selamat dan kembali ke hotel. Namun naasnya, keadaan di hotel semakin buruk. Karena 3 member Clay lainnya udah meninggal karena ditembak. Ben hanya berhasil membawa 3 selongsong peluru yang menghabisi temannya dan menyerahkan diri pada Europol dan membuatnya disekap di ruang interogasi seperti yang kita lihat di awal film tadi. Nah, satu-satunya alasan mengapa Ben ini akhirnya menyerahkan diri adalah karena Europol merupakan satu-satunya tempat baginya untuk berlindung dari kejaran Russian Cyber Mafia dan bisa membersihkan namanya dan menerima program perlindungan saksi yang bisa mengeluarkan dirinya dari daftar orang paling dicari di dunia. Di sini, si Ben juga berjanji jika Hannah menggaransikan kebebasannya,
maka Ben akan dengan senang hati memperlihatkan wajah Mr. X, Friends dan juga Russian Cyber Mafia yang telah lama Hannah cari. Singkat cerita, Hannah pun setuju dengan syarat yang diberikan oleh Ben dan misi untuk mengungkapkan wajah Mr. X, Friends, Russian Cyber Mafia pun dimulai. Setelah pernah gagal membuka topeng Mr. X, kini Ben menyerang harga diri Mr. X di Darknet. Dia membocorkan identitas Mr. X yang menjadi dalang pembunuhan Krypton, menjadi bagian Friends, hingga menyamar menjadi Mr. X di Darknet. Hal ini pun mengganggu Mr. X dan membuatnya masuk ke dalam jebakan Ben yang membuat identitas Mr. X pun terungkap. Now we are even. Nah, Mr. X ini ternyata merupakan pria yang bernama Sam Dunham yang ditangkap di sebuah kafe saat masuk ke Darknet. Setelah berhasil mengungkap identitas Mr. X, Hannah pun pulang dan menyuruh Ben untuk istirahat karena besok dia udah boleh bebas. Namun nih sebelum pulang, Hannah ini sempat curiga dengan luka di tangan Ben yang dalam ceritanya dia nggak pernah terluka. Melainkan Max lah yang punya luka di tangan saat berada di gorong-gorong Europol. Nah di sini Hannah sudah merasa curiga pada cerita Ben dan akhirnya mencari tahu asal-usul Who Am I tersebut. Dalam pencariannya, Hannah mendapatkan fakta mencengangkan, yaitu rumah yang dia katakan terbakar ternyata masih berdiri utuh. Mary yang katanya sering ditemui mengaku tidak pernah bertemu sama Ben. Hingga ya, dokter yang merawat neneknya Ben mengungkapkan kalau Ben ini punya kemungkinan memiliki kepribadian ganda, sama seperti yang dialami ibunya. Karena Ben kecanduan obat-obatan terlarang yang disuplai oleh Mr. X. Mengetahui fakta tersebut, Hannah pun kembali ke Europol untuk bertemu dan untuk mengatakan bahwa Clay tidak terdiri dari 4 orang, melainkan hanya Ben seorang diri. Duh, kok aku merinding ya. Clay ini hanyalah halusinasi dan kepribadian lain dari Ben sama seperti yang menerpa ibunya. Jadi, semua operasi mulai dari pesta, mencari nama Clay, ngebut-ngebut di jalan hingga meretas BND ternyata dilakukan seorang diri oleh Benjamin. Dan semua grupnya itu hanyalah halusinasinya. Mendengar fakta tersebut pun, Ben terguncang dan batal bebas dari hukuman yang menjeratnya. Jadi dia harus tetap menghadapi hukuman atas segala peretasan yang dia lakukan. Nah singkat cerita, setelah semua kelompok Friends dan juga Russian Cyber Mafia ini tertangkap, datanglah hari di mana Ben harus menuju ke pengadilan. Dan diantarkan langsung oleh Hannah yang mendapat semua pujian dari keberhasilan Europol yang menuntaskan kasus yang sebenarnya Ben pecahkan. Pada saat inilah Hannah merasa iba dan memberikan Ben kesempatan untuk mengakses server pemerintah agar dia bisa mendapatkan identitas baru dan kembali menjadi manusia biasa. Setelah memasukkan identitas barunya, Hannah pun mengantar Ben menuju kebebasan dan mengakhiri cerita panjang Benjamin Angel ini. Namun ya, film belum berakhir. Masih ada satu adegan lain yang memperlihatkan Benjamin yang sudah pirang putih berada di atas kapal yang tengah berlabuh. Selain Ben, ada juga Mary, Max, Stephen dan Paul di atas kapal itu. Nah, ternyata semua hal yang dibicarakan Ben pada Hannah adalah sebuah rekayasa. Seperti aksi Max di toko donat sebelumnya. Dia ini meretas Hannah dan memunculkan rencana untuk membuat cerita bahwa dia memiliki kepribadian ganda. Bahkan untuk meyakinkan ceritanya, Ben setuju untuk memaku tangannya di mana luka Max itu berada. Nah dengan skenario inilah mereka semua bebas dari Europol dan juga Russian Cyber Mafia. Wah keren banget ya ceritanya. Nah itulah tadi alur cerita dari Who Am I dan semoga semuanya bisa terhibur dan memetik pelajaran ya kalau meretas sistem itu adalah sebuah hal yang berbahaya. Ya bisa saja hari ini kamu iseng, besoknya kamu udah masuk ke dalam daftar pencarian orang paling dicari di dunia. Oke sampai jumpa di video berikutnya.